Oke, selamat pagi. Sekarang kita lanjutkan untuk sesi pembelajaran tentang ukuran pemusatan data. Ya. Di teori kemarin kalian sudah mempelajari ya beberapa tipe ukuran data di dalam statistik ya. Ada ukuran pemusatan data dan ada ukuran persebaran data. Ya, masih bisa sebutin ya untuk ukuran pemusatan itu pada prinsipnya seperti apa, kemudian ukuran persebaran data itu pada prinsipnya seperti apa. Ya, kalau kita punya data ya, yang cukup banyak, maka kita mesti tahu datanya ini dia yang menjadi pusat perhatian itu yang mana ya, kemudian tingkah perilakunya, pola datanya itu seperti apa ya, mencakup tentang persebarannya. Nah, kita lihat di dalam modul ya yang sudah saya bagikan, ada di dalam ukuran data ya dengan menggunakan SPSS ini pada prinsipnya itu kalian mempelajari tekniknya itu dengan analyze ya, kemudian bisa dengan descriptive ya, bisa dengan explore ya. Nah, ini ya ukuran pemusatan, ukuran persebaran data atau dispersion, kemudian distribution ya, distribusinya seperti apa ya. Nah, nanti kita kenal ada istilahnya squamous, kemudian ada kurtosis ya. Nah, kita pelajari masih di data personalia ya, kita explore untuk data personalia. Nanti untuk data yang lainnya bisa kalian coba terlebih dahulu ya. Nah, bagaimana untuk menghitung pemusatan data ya atau ukuran data pemusatan ya, dengan SPSS ya. Kita lihat dulu bahwa yang masuk kategori ukuran pemusatan data itu diantaranya adalah min ya, min atau rata-rata ya. Kemudian ada modus ya. Lalu ada kuartil ya, Q1, Q2, Q3 dan seterusnya ya. Dibuka lagi ya untuk rumusnya seperti apa perhitungannya ya. Di teori kalian sudah dapat ya, kalian pelajari cara perhitungan dan seterusnya. Nah, di SPSS ini kalian bisa gunakan dan ada beberapa cara ya, diantaranya ini pakai deskriptif. Sudah bisa kan ya, kemarin untuk penyajian data tabel, penyajian grafik itu bisa menggunakan ini ya, deskriptif ini ya. Nah, hanya saja nanti yang jadi perhatian kita agak berbeda. Kalau di dalam tabel kan kita mencentang begitu ya, memilih untuk tampilan tabelnya seperti apa. Ya, kalau di sini ini lebih rinci kita tampilkan yang termasuk ukuran pemusatan itu apa saja. Kemudian dicentang, standar deviasi centang, varian, sering, minimum, maksimum, kurtosis, dan seterusnya. Ya, kalau yang kemarin kan ini kita abaikan ya, hanya kita centang di minimum dan maksimum saja. Ya. Nah, kemudian ini ya di sini nanti kalian praktekkan ya apa saja ukuran data yang ingin kalian tampilkan ya, squamous dan seterusnya. Kalau sudah nanti silahkan klik continue ya. Kemudian seperti ini ya, deskriptif, deskriptif statistik, deskriptif begitu ya. Nah, yang di sini juga bisa ya, nanti frekuensi dan seterusnya. Oke, seperti ini nanti yang muncul ya. Kemudian cara yang kedua bisa dengan menggunakan explore. Ya. Nah, untuk ukuran data pemusatan maupun persebaran, ya, utamanya yang secara umum rata-rata, standar deviasi dan seterusnya itu di teori, ya, data yang bisa kita sajikan, ya, bisa kita lihat ukuran pemusatan dan persebaran datanya itu adalah data dengan ukuran interval atau scale, ya, skala, ya. Kalau nominal dan ordinal bisa enggak, ya. Nah, kalau nominal dan ordinal mestinya yang sesuai adalah modus ya, data yang paling sering muncul itu yang mana gitu. Oke, kemudian sama untuk apa istilahnya persebarannya itu adalah ringnya ya, jarak antara maksimal dan minimal ya.
Kemudian untuk ini contoh kasusnya, ini prestasinya ya. Langsung saja ya untuk modulnya silakan dipelajari. Sekarang kita lihat untuk praktikumnya di SPSS ya. Silakan dipersiapkan, dibuka SPSS-nya kalian masing-masing. Ya, saya sambil persiapan ya. Sudah. Nah, kira-kira seperti ini ya. Datanya ya seperti terlihat di variable view ya. Kemudian ini ya untuk variable view-nya lalu kita praktekkan. Tadi ada dua cara yang bisa kita gunakan kan gitu ya. Descriptive, kemudian explore ya. Kita coba ini analyze. Kemudian apa? Ini ya, deskriptif ya. Deskriptif statistik, kemudian pilih deskriptif. Sebenarnya kalau kita perhatikan lebih jeli ini ya, di sini ini ada angka 1, 2, 3, di sini ada mu dan sigma. Maka yang di sini ini ya, mu dan sigma. Oh, berarti saya akan mencari rata-rata. Sigma ini standar deviasi gitu ya. Maka di sini klik deskriptif. Oke, dimasukkan aja. Loh, variabel saya banyak. Ini kok hanya muncul 3 saja, Bu. Oke, ya memang untuk ininya ya, untuk variabelnya ini ada gaji, kemudian usia, ini bisa kita masukkan saja gaji ya. Lalu klik option ya. Di option ini tadi apa? Min ya, ini ukuran pemusatan ya, jumlah. Kemudian di sini sudah dikategorikan ya, dispersion atau ukuran persebarannya. Ada banyak ukuran persebaran yang bisa kita gunakan. Standar deviasi, minimum, maksimum, varian, ring ya, SE min gitu ya. Oke, rumusnya apa saja ini? Ya, di teorinya. Kemudian kita lihat kurtosis dan skenesnya. Kalau sudah ditentang semua, klik continue. Oke, kalau sudah klik OK. Ya. Kita lihat di outputnya ya. Ntar kita cek dulu di outputnya hasilnya seperti apa. Ya, hasilnya seperti ini ya untuk deskriptif. Tadi kita centang semua ukuran di dalam statistiknya tersebut ya. Dari variabel gaji, jumlah datanya ada 60 ya. Interpretasi atau membaca tabelnya seperti itu ya. Jadi sudah keluar tabel, kemudian apa ini maknanya? Ya seperti ini gitu, tidak seperti itu ya, harus diinterpretasikan dengan baik ya. Nah, dari 60 data ini ringnya ya, itu 1128. Ring ini didapatkan dari mana? Dari nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Ternyata rentangnya itu begitu banyak ya. Kalau tadi kita bicara gaji satuannya juta, ya satuannya juta atau ribu ya, ribu ya. Nah, maka ini rentangnya adalah 1,1 juta ya, rentang gaji atau selisih antara gaji terkecil dengan gaji terbesarnya itu segitu. Kemudian minimum maksimum oke, jumlah gaji yang dibayarkan dalam satu periode oleh perusahaan tersebut gitu ya, 37 juta gitu ya. Kemudian rata-ratanya ini 624.000 ya. Lalu standar deviasi ini ukuran penyimpangannya 244 ya, dispersionnya seperti itu. Nah, varian ini didapatkan dari standar deviasi yang dikuadratkan ya. Standar deviasi ini maknanya apa? Ukuran penyimpangan yang distandarkan ya, artinya jarak antara satu titik dengan nilai tengah ya. Nilai tengah itu nilai pemusatan data tadi ya. Kalau di sini nilai tengahnya berapa ini rata-ratanya ini? 624. Ya, rata-ratanya 624 ini. 624.000 tadi gajinya ya rata-rata. Maka standar deviasinya ini dikatakan 244 ini ya merupakan jarak ya antara setiap 60 titik data ini terhadap rata-ratanya ya. Nah, kemudian ada di sini skenes ya, kemudian ada kurtosis ya. Nanti kita bahas untuk skenes dan kurtosisnya.
Oke, itu untuk deskriptif ya. Nanti akan kita praktekkan yang explore. Nah, yang lainnya, variabel yang lain tadi seperti usia dan lama kerja, silahkan kalian coba ya. Nanti bisa kalian share di forum diskusi ya. Nah, sekarang kita coba untuk yang kedua, cara yang kedua yaitu explore. Ada. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya. Oke, untuk explore ya, kita kembali ke ini datasheet-nya kita. Kita masuknya tadi bagaimana? Analyze gitu ya. Kemudian explore. Ini di sini ya. Eksplorasi datanya. Nah, ini kita masukkan yang mana ini? Jadi, kemudian mau di ini berdasarkan gender kah? Ini ya kalau di label case-nya itu berdasarkan gender atau bagaimana ya. Kemudian klik di statistik ya. Deskriptif, dideskriptifkan ya. Ini cukup satu centang begini ya. Ini akan muncul semua yang ukuran-ukuran data statistik ya. Di option ada seperti ini, bisa diabaikan saja. Kalau plot kan kemarin sudah kalian praktekkan ya. Klik OK ya. Oke, kita tunggu ya. Nah, muncul output-nya. Sebentar kita beralih dulu untuk output ya. Oke, untuk hasilnya seperti ini. Untuk output ada gaji ya, tadi case summary explore ini ya yang kita lakukan tadi. Kemudian gaji ya, gaji N-nya 60 begitu ya. Kemudian karena tadi tidak kita grouping ya, tidak kita grup, maka ini keseluruhan dari 60 data, rata-ratanya 624, median 675, variannya ini minimum maksimum ring ya, interquartile dan seterusnya. Nah, ini ya, jadi dua cara tersebut menghasilkan perhitungan untuk ukuran pemusatan dan persebaran data. Ya, nanti bisa kalian coba yang lainnya yang kemarin sudah kalian praktekkan ya, di frekuensi dan seterusnya. Oke, saya kira itu untuk tutorial perhitungan ukuran pemusatan dan persebaran data dengan SPSS ya. Apabila ada yang ditanyakan, kita diskusi lebih lanjut di forum diskusi begitu. Oke. Nah, coba kita kembali ke modul. Di modul ini, nah ini seperti ini ya. Ini kalau di grup tadi ya, dipraktekkan ya, coba dipraktekkan nanti yang grupnya ya, ini grupnya tadi gaji ya, belum menikah berarti status karyawan. Oke, nah ini ada latihan, nanti bisa kalian coba untuk gender tinggi gaji. Ini kita jadikan case nanti ya di forum diskusi. Silahkan kalian praktekkan, kalian tampilkan dengan deskripsi dan juga explore ya. Kemudian explore-nya itu di grouping ya, di grup berdasarkan gender ya. Oke, semoga tidak ada pertanyaan, penjelasannya sudah cukup jelas ya. Nanti tinggal apabila ada pengembangan materi ya, kita diskusikan bersama-sama. Saya kira cukup untuk sesi ukuran data dengan SPSS. Semoga bisa menambah pengetahuan pembelajaran kalian. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.